Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maksuma wa la taj'al ahadan fina wa minna syaqiyya wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa taufiqir rabbir rahim. Wa ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amir Masjid Baitus Salam, Ustaz Syuri, Bapak Miswadi dan seluruh tokoh dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama kali marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan manfaat aplikatif dalam kajian pada malam hari ini. Yang kedua, mohon maaf saya terlambat. Ternyata ada satu pelajaran yang luar biasa. Baitus Salam dengan rumah saya sangat dekat dan mungkin saya juga sering menyambangi daerah sini, tapi kenapa kok bisa tersesat gitu ya. Saya tadi mencari di Google Map, ya dekat tapi cari Google Map, ya. Tapi ternyata ketika Baitus Salam Gonilan nggak keluarnya daerah Saraget, Salatiga dan lainnya. Subhanallah, yang dekat aja nggak sampai-sampai. Ketika cari petunjuk nggak dapat, bagaimana kita cari surga nggak dapat petunjuk itu gimana bisa sampai gitu. Dan ketika mencetnya keliru maka muter-muter juga. Saya dibilangi barat Masjid Abu Bakar, saya tahu Masjid Abu Bakar, tapi ke barat terus nggak sampai-sampai. Gara-gara apa? Kanan kirinya nggak jelas. Jadi ternyata saya ingin nyatakan di dunianya begitu sulit gitu ya. Ketika kita belum punya pengetahuan, bagaimana kita akan mendapatkan surga Aden? Bagaimana kita akan mendapatkan kemenangan Islam manakala jalannya tidak jelas di depan mata kita? Itu pelajaran luar biasa. Iya, pelajaran luar biasa bahwa ternyata petunjuk dan kesesatan itu sesuatu yang sifatnya sangat mahal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alangkah nistanya ahlul kitab Yahudi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfar bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kemuliaan Taurat, diberikan kemuliaan Al-Qur'an, kemudian tidak mau menerima kemuliaan itu, tidak mau menerima dengan baik. Ya Allah, kamatsalil himar, seperti keledai yang yahmilu asfara, yang mikul banyak kitab tapi dia nggak tahu. Kal'isi mata fil baidai, kal'isi mata fil baidai wal ma'u ala dhahri mahmul, seperti keledai yang mati kehausan di tengah-tengah padang pasir padahal airnya itu ada di punggung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin bertanya kondisi kita di negeri kita ini. Apakah kaum muslimin leluasa menjalankan Islamnya dengan baik? Padahal Indonesia ini didirikan atas dasar tauhid. Bahkan Bung Karno itu ternyata beliau ketika tanggal 1 Juni itu hanya mengutarakan
dan belum jadi presiden. Dasar negara kita ada ini Pancasila, ini ada Ekasila, ini ada Trisila, tapi tidak memaksa, tidak apa, cuma kalau mau ini. Tetapi itu tidak diterima, dan diterimanya tanggal 18 Agustus, yang lahir tanggal 22 Juni. Lahirnya itu 22 Juni ketika Piagam Jakarta. Cuma kemudian diakikoinya 8 Agustus, yaitu setelah dinyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian dikuatkan lagi dekret presiden yang mengatakan Indonesia ini undang-undang dasarnya adalah Undang Dasar 45, dijiwai Piagam Jakarta. Nikmat luar biasa. Presidennya langsung mendekretkan Indonesia harus syariah. Tapi pertanyaan, dan kalau sudah syariah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas samai wal ardh. Keberkahan langit dan bumi. Kalau sudah pakai syariah, insyaallah menjadi aman tentram. Alladzi at'amahu min ju'i wa amanahu min khauf. Maka pertanyaan, kesalahannya letaknya di mana? Kesalahannya letak di mana? Indonesia ini pada tahun 60-an, 70-an itu sudah diprediksi. Mohon maaf, UNESCO apa ya? UNESCO mengatakan Indonesia ini mampu menampung penduduk 600 juta dengan kehidupannya seperti Amerika. Orang kaya-kayanya maksudnya. Tapi di mana itu? Ini yang perlu jadi masalah. Jadi mungkin kita bertanya, apa hubungannya dengan pengajian dengan negara gitu loh? Apa hubungannya pengajian dengan mensejahterakan masyarakat? Ini perlu. Sehingga juga kita, apa hubungan pondok pesantren dengan mensejahterakan masyarakat? Saya katakan, mari kita pahami arti kalimat syukur. Karena apa Bapak Ibu? Syukur itu kalau kita lakukan semuanya, Masya Allah, hebat, luar biasa itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau Anda syukur, la azidannakum, kami akan menambah nikmat itu. Wa sanajzi syakirin. Tapi wala in kafartum, kalau kalian kafir, inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih. Bapak Ibu, kajian kita malam ini cuma ngajak syukur aja. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya mensyukuri nikmat Allah. Karena kalau kita mensyukuri nikmat Allah, kerjaannya ringan, pahalanya besar. Satu bentuk jenis syukur itu kalau kita minum, makan, itu enak. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dikatakan, man akala aw syariba faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairin haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang makan dan minum kemudian berdoa, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini, minuman ini, tanpa daya dan kekuatanku, diampuni dosa yang telah lalu. Subhanallah, makan minum, udah makannya enak, minumnya enak, diampuni semua dosanya lagi. Luar biasa. Kalau kita mau bersyukur, dikatakan man ta'arra minal lail, siapa yang bangun malam hari, fi sa'atin min ayyi sa'ah, di jam berapapun, faqal subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun malam hari kemudian
berzikir diampuni dosanya. Kalau sholat pasti diterima. Entah itu biar mudah dicerna. Syukur itu apa? Syukur itu dari kata syakaratid dabbah. Binatang ini syukur. Artinya apa? Makanannya biasa-biasa saja tapi langsung gemuk-gemuk. Syukur itu menampakkan kenikmatan Allah, menggunakan nikmat Allah dengan bimbingan Allah sehingga sangat berkah, membawa manfaat yang luar biasa. Dan lawan syukur adalah kufur. Kalau kita bersyukur, Allah kasih kenikmatan kita tanpa batas. Tapi kalau kita kufur, azab menanti kita. Sehingga perlu kita bertanya, kita sudah bersyukur belum nih? Sudahkah kita bersyukur Bapak Ibu? Iya. Syukur itu bertingkat-tingkat. Syukurnya paling dasar itu ya, walaupun itu penting juga dan harus mensyukuri makanan dan minuman. Mensyukuri yang kelihatan motor, mobil mewah, rumah lebar, kesehatan, itu syukur. Kemudian ada tingkatan lebih tinggi dari itu, mensyukuri terbebasnya kita dari bencana. Ada syukur lebih tinggi itu, mensyukuri iman, mensyukuri iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kalau kita melihat kalimat-kalimat syukur, maka kita ayat-ayat tentang itu dikatakan wadhkuru wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Mensyukuri itu mensyukuri nikmat Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum washkuru ni'matallahi 'alaikum fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun. Sudahkah kita mensyukuri nikmat Allah? Nikmat iman, nikmat iman Islam, bahwa Islam itu Bapak Ibu semuanya, kata Allah, Islam itu yang memuliakan kita. Islam itu yang meningkatkan derajat kita. Mensyukuri nikmat Al-Quranul Karim dan Islam. Al-Quran dan Islam dikatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian itu Allah jadikan syariat dan minhaj. Fastabiqul khairat, hendaklah Anda berlomba dalam kebaikan. Jadi berlomba dalam kebaikan itu yang paling hebat apa? Indonesia mau kita bangun kayak apa? Nih aku punya konsep yang terbaik, pasti Indonesia menjadi bangga, pasti Indonesia menjadi maju. Konsep terbaik kita persembahkan dan kita berikan contoh pelaksanaan, itu nikmat yang paling besar itu. Sudahkah kita lakukan?
Karena Allah mengatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih idz qultum sami'na wa ata'na." Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan nikmat kepada kalian. Dan ingatlah terhadap janji Allah yang Allah mengambil janji kalian. Contoh Bapak Ibu, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Al-Quran tidak ada nikmat. Al-Quran itu nikmat luar biasa Pak. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Quran itu mau'izah, Quran hidayah. Dan hidayahnya apa? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Quran ini menunjuki jalan yang terbaik. Asalkan kita bersyukur, kita akan mendapatkan Quran ini yang terbaik. Dan kita pasti merasakan kemuliaan luar biasa. Di antara nikmat yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, itu nikmat hidup di dalam naungan Al-Quran Karim. Karena apa? Ketika kita mengenal nikmat Allah dan mensyukurinya, bayangkan Sayyid Qutb rahimahullah, itu beliau meninggalnya digantung. Tapi sebelum digantung, beliau mendendangkan sebuah syair yang kalau kita mendendangkan sendiri nangis netes air mata. Akhi, anta hurrun wara'as udud. Akhi, anta hurrun bitikal quyud. Idza kunta billahi musta'siman, famadza yadiruka kaidil abd. Saudaraku, engkau bebas, engkau merdeka. Walaupun tangan engkau itu dibelenggu. Saudaraku, engkau bebas walaupun engkau dibalik jeruji. Idza kunta billahi musta'siman. Yang penting kalau engkau berpegang teguh dengan Allah, fama yadiruka kaidul abid. Maka tipu daya hamba-hamba itu tidak bisa membahayakan engkau sama sekali. Subhanallah, beliau mau digantung tapi bisa senyum. Karena apa? Karena beliau melihat surga. Maka sebagian orang yang tahu perjuangan, seperti orang yang diutus oleh Rasulullah untuk menemui Musailimah al-Kadzdzab, ketika ditusuk dadanya dikatakan fustu wa rabbul Ka'bah, beruntung aku demi pemeliharaan Ka'bah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang hidup di dalam naungan Al-Quran, bayangkan Pak, kata saya itu, aku nikmat di dalam naungan Al-Quran. Al-hayatu fi biladil Qur'an ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Hidup di dalam naungan Quran itu Pak, kenikmatan tanpa batas, tapi nggak akan mengenal kecuali orang yang pernah merasakan. Salah satunya ketika beliau mengatakan, aku berada dalam ketinggian pandangan, melihat orang berbangga-bangga dengan dunianya, orang yang paling kaya bangga dengan kekayaannya, orang yang punya titel paling tinggi bangga dengan titelnya, orang yang punya pangkat paling bangga dengan kejeneralannya. Tapi ketika aku lihat mereka itu bangga urusan dunia dan tidak ada kaitan dengan akhirat kelak, aku melihat mereka seperti anak kecil yang mainan lumpur, bangga dengan mainan mereka. Demikian juga aku tahu yang mereka banggakan semuanya, kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu semuanya tidak lebih daripada tetesan, tidak lebih daripada jari ketika dimasukkan ke dalam lautan dan nempel di jari. Sementara yang di jari itu adalah dunia, sementara yang sisa di lautan itu adalah akhirat. Maka orang yang hidup di dalam naungan Al-Quran itu tidak pernah merasakan miskin apapun, walaupun tidak punya apa-apa, dan tidak pernah merasa hina sedikit pun ketika melihat orang yang terkaya apapun. Karena orang yang hidup di dalam Al-Quran tahu harta bukan ciri orang mulia,
Mulia itu bukan apa yang dimilikinya, tapi mulia apa yang telah dilakukan dengan apa yang dimilikinya. Ayahsabuna annama numituhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka menyangka kalau kami kasih harta, kami segerakan kebaikan? Mereka enggak menyangka. Tetapi sebaliknya, orang yang di bawah naungan Al-Quran, walaupun sekaya apapun, tidak pernah merasa bangga dengan kekayaannya, tapi dia bahagia dengan kekayaannya, karena semuanya itu, kalaupun pergi semuanya, yang penting di jalan Allah, tidak pernah merasa kehilangan. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, yang namanya syukur itu apa? Kenal nikmat, memanfaatkan nikmat itu. Pertanyaan Pak, kalau masalah sembako itu yang kenyangnya sebentar. Kalau yang rumah itu ya cuma sampai mati. Tetapi iman ini yang perlu kita ketahui. Nikmatnya petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Sehingga kita nikmat di dunia untuk menjangkau nikmat akhirat kelak. Kalaupun dia punya istri cantik, dia mengatakan, istriku, cantikmu di dunia kayak gini, apalagi cantikmu di akhirat kelak. Kali 10 aja sudah pangling, apalagi kali jutaan kali. Maka aku tidak mau mencari istri kecuali yang halal engkau di dunia dan kulanjutkan akhirat kelak. Orang kalau punya mobil enak, subhanallah, mobil enaknya di dunia ini, apalagi mobil akhirat, maka dia tidak mau ingin punya mobil dunia, nggak punya mobil akhirat. Kalau dia mulia di pandangan manusia, aku tidak mau mulia di pandangan manusia, tapi di pandang Allah hina. Aku ingin mulia dunia dan akhirat. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Aku ingin sanjungan yang jujur setelah kematianku. Adakah kalau kita mati banyak yang meneteskan air mata mendoakan kita? Atau kalau kita mati banyak yang ngomong alhamdulillah dia udah mati? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi saya ingin mengatakan syukur itu kunci kebahagiaan. Karena hidup itu kalau nggak syukur nikmat, kalau nggak syukur sabar. Syukur itu mengenal nikmat. Saya ingin sederhanakan saja sekarang. Kita harus melihat kebutuhan hidup kita, kebutuhan keluarga kita, kebutuhan masyarakat kita, kebutuhan negeri kita. Apa yang mereka perlukan? Saya katakan Bapak Ibu, segala sesuatu itu kalau diatur dengan aturan yang tidak disiapkan untuk itu, gawat bubrah. Mesin rumit, cetakan pabrik tertentu, lah kok dipakai buku manualnya yang lain. Indonesia ini ciptaan Allah, tetapi diatur bukan aturan Allah, bubar, pasti akan rusak. Tapi kalau diatur dengan aturan Allah, kata Allah, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah lebih tahu apa yang Dia ciptakan? Bapak Ibu, Allah itu sayang benar dengan Indonesia. Allah itu sayang benar dengan bangsa Indonesia. Dan Allah tahu tidak mungkin membahagiakan Indonesia kecuali dengan Islam. Afa ghayra dini la yabghun. Apakah selain dinul Islam mereka cari? Walahu aslama man fis samawati wal ard tawa'aw wa karha wa ilayhi yurja'un. Sedangkan langit dan bumi telah menyerahkan diri kepada Allah baik taat maupun terpaksa, dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan, sudah kita mensyukuri nikmat Islam, nikmat Quran. Saya menulis buku namanya Mishkah, atau cahaya Quran di atas cahaya Quran, cahaya di atas cahaya. Itu tulisan saya, kumpulan daripada tulisan-tulisan saya, tadabbur saya. Sayangnya
covernya nggak bagus, sehingga ketika orang melihat kurang tertarik. Tapi saya sudah cobakan, saya kirimkan berbagai orang, kata mereka sebetulnya isinya bagus, cuma covernya nggak bagus. Ini repotnya juga ternyata. Saya bukan untuk jualan buku di sini. Saya cuma ingin mengatakan alangkah indahnya kalau Bapak lihat aja isi buku itu. Salah satunya adalah tadabbur. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati aqwam. Dalam urusan keluarga, dalam urusan jual beli, di dalam urusan negara, dalam urusan kemasyarakat, dalam urusan ekonomi, dalam urusan, saya mohon maaf, saya merasa bahagia banget dengan petunjuk Quran itu, dan saya merasa bangga karena apa? Muhammad Qutb rahimahullah, adiknya Said Qutb itu menulis bukunya apa? Bukunya Masya Allah luar biasa Pak. Salah paham terhadap Islam, syubuhat haulal Islam. Beliau menulis menjawab tuduhan-tuduhan orang kafir yang menjelek-jelekan Islam dari sisi-sisi yang dikritik, yang dijelek-jelekan orang Islam. Ternyata yang mereka kritik memiliki keindahan luar biasa, apalagi yang lainnya. Contohnya Pak ya, ini contohnya. Perlu nggak kita bersyukur ajaran Islam tentang poligami Pak? Paling suka bapak-bapak kalau diajak bicara poligami. Paling senep ibu-ibu itu. Mungkin barangkali pikiran ibu-ibu, Ustadz minta ngomong tentang poligami, jangan diundang ceramah lagi. Subhanallah, poligami itu ajaran yang paling indah dalam Islam dan memberikan kebahagiaan luar biasa. Kata ibu-ibu. Kenapa? Karena poligami itu dalam Islam Pak, mohon maaf, selama ini salah paham semuanya. Padahal poligami itu dalam Islam, dia itu bukan sunnah dan bukan syariah Pak. Tapi syariat dan sunnah, bagaimana cara berpoligami? Indah kan? Sebagian orang bilang, poligami itu sunnah. Jadi kalau orang nggak berpoligami nggak nyunah. Sehingga bapak-bapak kemana-mana bilang, ngamalin sunnah nggak, ngamalin sunnah nggak. Ibu-ibu marah, masuk kemana-mana bicara sunnah poligami, buat sunnah yang mulai gitu loh. Poligami itu bukan syariah. Jadi kalau orang nggak berpoligami berarti nggak syariah. Saya kira kebanyakan nggak bersyariah ini semuanya nantinya. Tapi saya kira poligami itu kebutuhan. Nah yang nggak butuh poligami itu kebutuhan dan solusi. Yang nggak bermasalah dan tidak butuh jangan diprovokasi, jangan diprovokasi. Lah yang memang butuh solusi, ya jangan dicaci maki, enak nggak? Terus mau tentang. Sebagian ada orang pamannya, mohon maaf, ini salah satu kenikmatan ya. Seseorang punya istri sakit, belum punya anak lagi. Sementara dia butuh anak, dia butuh layanan. Enaknya gimana? Istrinya diceraikan cari laki, kurang ajar ini. Atau istrinya dirayu sehingga menerima suaminya berpoligami untuk menjaga istri yang sakit ini. Mana yang bagus? Kalau orang mau jujur, kata ibu-ibu, ya lebih baik dia punya istri menjaga saya daripada saya ditinggalkan kan gitu kan. Tapi bukan berarti disuruh enggak. Itu keindahan Islam itu. Coba lihat Rasulullah itu poligaminya cuma berapa sih? Mereka enggak nyerang Nabi Sulaiman yang punya istri 100, Nabi Daud yang punya istri 100, tapi nyerang Rasulullah yang istrinya 14. Pada semua bangunan keluarga beliau begitu indahnya. Itu contoh. Dan tolong ibu-ibu, omongan saya nggak usah dimasukkan dalam hati. Ya Bu, ya. Ini cuma contoh saja. Oke, saya sederhanakan lagi, Bapak Ibu. Nikmat yang paling bagus, Pak, keamanan negara itu nikmat paling bagus. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan. Apa mereka nggak lihat kenikmatan kami? Kami jadikan tanah haram itu aman. Jadi amannya masyarakat, amannya negara, itu kenikmatan luar biasa. Stabilitas negara yang nggak usrah itu sebuah kenikmatan. Wa adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardh
kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallu wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim. Stabilitas keamanan, stabilitas undang-undang itu nikmat banget. Pertanyaan, bagaimana supaya kita mendapatkan stabilitas keamanan? Bagaimana supaya kita mendapatkan stabilitas kedamaian, kekuasaan? Lah kalau rakyatnya mayoritas Islam, ya diatur dengan Islam dong. Ya, kita orang Islam diatur dengan Islam. Coba bayangkan Pak, kita orang Islam mendapatkan hadiah untuk menjalankan syariat itu kan sebetulnya nggak ada yang merugikan orang lain. Tapi kenapa dikufurin? Kenapa kita sendiri nggak mau pakai Islam? Kenapa orang yang lain iri? Loh kalau memang agama Anda punya syariat, pakai Anda masing-masing, nggak ada yang dilarang. Ini karena kekufuran kita. Mohon maaf, saya ingin tegaskan, Islam itu nikmatnya luar biasa. Quran itu nikmatnya luar biasa Pak. Mau bahagia pribadi kita rasakan, mau bahagia keluarga kita rasakan. Ribut dengan istri itu gampang nyelesainya Pak. Kalau istrinya marah, tinggal aja ngomong, Dinda, Masya Allah, hari ini engkau memberikan hadiahku yang terbaik. Apa itu? Rasul kan bersabda, man kadhama ghaidahu wa huwa qadirun ala an yunafidahu nadahu Allahu ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyiruhu ma syaa minal hurri ma syaa. Siapa yang marah dan dia menahan kemarahannya, padahal dia bisa melampiaskan, dipanggil oleh Allah di depan seluruh makhluk sehingga suruh memilih bidadari mana yang cintai. Ya nggak apa-apalah, hari ini aku nggak poligami, tapi engkau telah memberikan aku di akhirat kelak istri yang paling cantik itu. Itu kira-kira kalau istri gituin gimana kira-kira? Mohon maaf Pak, ketika kita Masya Allah, Dinda luar biasa cintaku. Memang kadang-kadang Allah ngasih hadiah itu dengan cara lain ya. Allah menjadikan membuat marah aku, dan aku tahu marahku ini ujian dari Allah aja kok, gitu kan. Apakah aku memilih bidadari atau memilih hibur dengan itu? Ya lebih baik milih mesra dengan bidadari. Hari ini aku telah memberikan hadiah kepada aku bidadari. Kira-kira kalau bapak-bapak itu ngomong dengan istrinya gimana kira-kira? Kira-kira berlanjut berantem atau gitu terusin? Istrinya semakin marah, kurang ajar kalau. Terima kasih cintaku, begitu dermawannya engkau. Bayangkan dalam beberapa menit mengasih aku 2 bidadari gratis lagi gitu. Selesai. Mohon maaf Pak, Islam itu menyelesaikan problema hidup kita, menyelesaikan problema keluarga kita, menyelesaikan problema negara kita. Maka satu bentuk kekufuran yang luar biasa manakala ada obat dalam Quran, tapi negeri kita dibiarkan orang-orang yang kayak gini. Bayangkan, apa bukan merupakan sebuah kekufuran? Negeri mayoritas Islam yang alhamdulillah masyarakatnya religi, tiba-tiba penguasa yang bertugas mengarahkan ideologi Pancasila yang begitu mulianya itu, orang yang meluluskan disertasi yang menghalalkan zina. Jadi ada seorang profesor itu menjadi penguji dan pembimbing disertasi yang menghalalkan zina. Dia yang meluluskan dan dia menjadi ketua pengarah ideologi Pancasila. Itu Indonesia mau dibawa kemana? Ini bentuk kekufuran tidak Pak? Wallahi kekufuran yang paling kufur. Tiba-tiba dikagetkan lagi. Aktor majalah Dewasa memegang kendali dan pemuja Gerwani, pemuja komunis menjadi pemegang kendali pertelevisian Indonesia. Kok bisa? Maka saya ingin tanya Pak, sebetulnya kita itu masyarakat kita Islam atau apa sih?
kita Islam, kira-kira partainya yang dipilih Islam atau bukan? Lah Islam juga gitu. Loh, kok sampai tidak yakin, tidak percaya dengan saudaranya Muslim dan percaya dengan orang kafir? Kok sampai penguasanya mayoritas setuju dengan komunis? Ini bentuk kekufuran. Maka saya ingin mengajak, ayo kita syukur kepada Allah. Kenalilah potensi Islam. Kenalilah potensi Quran. Mohon maaf, ketika Allah ittabi'u ma unzila ilaikum, ikutilah yang datang kepada kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan ikuti yang lainnya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam. Telah datang kepada Anda nur, cahaya, wa kitabun mubin, kitab yang nyata, yahdi bihillah, Allah menunjuki dengan Quran itu man ittaba ridwanahu, orang yang mengikuti keridhaan Allah, subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Organisasi itu akan mesra, persaudaraan itu akan mesra kalau mengikuti Al-Quranul Karim. Mohon maaf, Allah mengiming-imingi. Pertanyaan, sudahkah kita mengenal itu? Maka ngaji kita ini kalau mau syukur harus mengenal potensi. Bagaimana mengenal Islam menyelesaikan masalah kita, mengenal Quran menyelesaikan masalah kita. Yang kedua, mohon maaf, kita sendiri sudah kenal atau belum? Sudahkah kita dakwahkan? Mohon maaf, Islam indah, kok sampai kita nggak kenal, kufur kita. Kita semuanya harus mengenal Islam luar biasa, sampai pada kebanggaan. Mohon maaf, makan bakso itu enak, tapi kita nggak bisa nyeritakan. Yang bisa nyeritakan nggak ada, kecuali ngerasain sendiri. Ternyata Pak, iman itu ada kenikmatan. Dzaqata amal iman, dzaqata amal iman. Rawahu Muslim. Dzaqata amal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku bangga, ridho itu aku bangga, puas. Allah sebagai Rabb. Rabb itu apa? Yang mendidikku, yang membimbingku, yang memberikan makan aku, yang melindungiku. Subhanallah, gak butuh Tuhan yang lain. Dia tidak akan terjatuh kepada kesyirikan. Aku puas dengan Islam, sehingga tidak tercampur dalam kehidupan kemaksiatan, kejahilian sedikit pun. Dan aku puas qudwah Rasul dalam perjuanganku, dalam hidupku. Subhanallah, kalau orang itu akan mendapatkan kelezatan iman, Pak. Pertanyaan, ini sudah ditawari, sudahkah kita merasakan kelezatan iman? Sudahkah kita merasakan mendapatkan kebahagiaan? Ini yang penting. Selanjutnya Pak, dalam masalah perjuangan saya ingin mengatakan, saya ingin tanya Bapak, Allah menjanjikan Indonesia baik dengan Islam. Jadi kira-kira Indonesia bisa baik nggak? Bisa, sangat bisa. Ketika mencarikan Islam. Pertanyaan, kira-kira Indonesia itu mau nggak menerima Islam? Kok ragu-ragu? Kira-kira Islam menerima, Indonesia menerima Islam nggak? Bisa nggak kira-kira? Komunis yang nggak punya dalil sama sekali Pak, mohon maaf Pak. Komunis itu dengan otak bertentangan, dengan nurani bertentangan, dengan apa lagi? Nggak punya pondok pesantren, nggak punya partai yang resmi, masih dilarang. Kok memenuhi DPR? Kok bisa mengeluarkan undang-undang? Kita Islam yang begitu indahnya
Yang secara dasar Indonesia Islam. Lah kok belum? Letaknya di mana, Pak? Maka saya katakan kerja dan kerja adalah bentuk syukur. Dalam Islam itu nganggur nggak boleh, Pak. Dan kerja dalam Islam itu al-amal, itu menjalankan syariat Allah. Bukan harus pakai duit, Pak. Kenapa kita tidak mensyukuri apa yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran sebagai teladan kita, Pak? Al-Quranul Karim menggambarkan dalam Quran, coba biarkan teladan kita. Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Dan telah kami berikan kepada hamba kami Daud dari sisi kami ilmu, keutamaan, kemuliaan. Ya jibalu awwibi. Nabi Daud itu raja, nabi. Allah mengatakan gunung tasbihlah bersama Nabi Daud. Jadi kalau Nabi Daud tasbih, gunung ikut bertasbih. Dan burung-burung pun ikut bertasbih. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Besi itu di tangan Nabi Daud kayak adonan roti. Anikmal sabiqat, bikinlah baju perang. Anikmal sabiqat wa qaddir fis sardi, ukutlah kancing-kancingnya dengan tepat. Wa amalu sholihah, beramalah soleh. Wa amalu sholihah, bikin baju perang itu ibadah. Inni bima ta'maluna basir. Wa li Sulaiman ar-riha huduha syahru wa rawaquha syahr. Sulaiman, kami tundukkan angin. Angin itu dikendarain oleh Nabi Sulaiman. Perjalanannya itu setengah hari seperti 1 bulan. Wa asalna lahu ainal qitar, dan kami jadikan Nabi Sulaiman memanfaatkan tembaga itu seperti mata air. Kemudian wa minal jinni may ya'malu baina yaday bi idzni rabbih, sampai jin-jin pun ditundukkan bekerja sama dia. Jadi orang kafir itu kerja untuk orang Islam, bukan terbalik. Kemudian terakhir kali i'malu ala Dawud syukra, gitu loh. Jadi kalau kita mau bersyukur itu kerja. Mohon maaf, saya ingin tanya, Indonesia bisa baik nggak? Kita punya agama yang bisa membagikan Indonesia, bisa nggak? Kalau kita dakwahkan, diterima nggak? Sekarang Bapak Ibu, saya ingin katakan ya, siapa yang ingin selamat dari siksaan Allah, mohon maaf, siapa yang ingin dilubirkan rezeki Allah, harus punya tekad, aku ingin mensyukuri nikmat Islam, aku ingin tahu keindahan Islam, aku ingin tentang kemuliaan Islam, dan aku ingin dampak Islam akan begitu membahagiakan Indonesia. Maka aku akan kerja dan tidak kenal lelah untuk mendakwakan Islam di Indonesia. Jadi kita itu harus punya roadmap yang jelas tentang membahagiakan Indonesia. Kemudian kerja sampai Allah memberikan kemuliaan kita membahagiakan Indonesia. Maka hari ini kita dengan rancangan kurang dari sepekan, teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Udah, pertama, kita punya kenikmatan bahwa tentara-tentara kita, polisi-polisi kita itu dididik, Sata Marganya luar biasa, kan gitu kan ya, membela negara. Maka saya bilang, ayo kita coba, kita bersyukur nggak? Kita minta izin untuk apel siaga membela negara. Itu bagus nggak bela negara? Hah? Membela Pancasila, bagus nggak? Menghancurkan komunis musuh negara, bener nggak? Caranya gimana? Minta izin aja dari Makorem. Kita ada di sana. Kita bersama TNI, kita dukung TNI. Tapi ternyata nggak berani. Nggak tahu kenapa nggak berani. Isra popola. Nanti kita lanjutkan hari Ahad yang akan datang. Maka hari ini, hari Jumat kemarin, kita udah siap semuanya itu.
Kalau cuma 10.000, 20.000 gampang itu. Karena enggak ya sudah. Nanti kita ini. Maka hari ini kita kumpul tentang posisi dekret Presiden 59 dalam posisi Indonesia mengembalikan jati diri Indonesia. Kita undang itu sebetulnya itu. Saya bilang Kapolres semua diundang. Kita ketemu kok. Kita syukuri nikmat. Kapolres semua diundang. Kodim semua diundang. Bupati-bupati diundang semuanya. Gubernur kita undang. Kita kan sebagai warga yang tahu Islam, tahu kebaikan, kenapa kita nggak sharing dengan mereka? Profesor-profesor kita undang. Alhamdulillah penuh. 250 penuh dalam waktu cuma berapa hari kita ini kan. Duitnya gimana? Gak usah dipikir, penting jalan aja. Alhamdulillah. Saya tanya panitia, cukup alhamdulillah. Walaupun yang datang ternyata calon-calon bupati, lumayan udah punya calon bupati jadi bupati gitu. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Saya melihat kok ya terlalu kufur banget ya. Islam memberikan janji dan kita memiliki pemahaman. Kenapa kita nggak dakwahkan? Mohon maaf, siapa yang tidak berjuang berarti nggak kenal. Semua kita punya andil lah. Mohon maaf, semua kita punya potensi untuk memuliakan Islam. Kita punya potensi untuk memuliakan Indonesia. Kita semua cinta Indonesia. Kita tidak ingin Indonesia berkepanjangan dalam konflik. Kita ingin membahagiakan Indonesia. Dan kita punya Islam. Maka kalau kita nggak kenal dengan Islam, sebuah kekufuran. Maka kekufuran itu salah satu kekufuran i'rad, nggak mau belajar, nggak mau mengenal, nggak mau mendakwahkan. Mohon maaf Pak, tadi saya katakan komunis yang nggak punya dalil sama sekali. Loh kok sampai menguasai parlemen? Kok sampai menguasai pemerintahan? Sementara orang-orang Islam yang baik kenapa tidak? Mohon maaf Pak, sejauh mana kita berterima kasih kepada Allah dengan kepala daerah yang mau Islam dan membuktikan dengan Islam mereka bisa memimpin dengan baik. Kemudian membelanya ketika ada bully-bully. Mohon maaf, Bapak Anies Baswedan bagus nggak Pak? Jangan dilihat partainya Pak. Secara pribadi bagus nggak? Tapi dibully terus nggak Pak? Sejauh mana kita mensyukuri nikmat Allah adanya Pak Anies Baswedan, ternyata kakeknya itu pahlawan. Dan ternyata ada beberapa kepala-kepala daerah yang dahsyat luar biasa. Kalau nggak ada daerah Sukabumi atau itu, nggak ada COVID sama sekali, deforestasi laut, kita syukuri Pak. Mohon maaf Pak, mau nggak mau syariah itu kan sudah dilaksanakan di Indonesia itu. Buktinya Bank Syariah. Bank Syariah kan diterima kan? Kalaupun ada masalah karena komitmen dengan syariahnya, bukan karena syariahnya. Di sana ada hotel syariah. Sehingga banyak orang yang ingin cari label syariah dalam pas bisnisnya. Tetapi apakah dalam kehidupan mau bersyariah? Di dalam berpolitik bersyariah, dalam berekonomi secara keseluruhan bersyariah, itu yang jadi masalah. Kalau ekonomi yang belum disentuh apa? Ekonomi syariah negara. Saya tahun ini dikasih tugas mata kuliah yang belum pernah saya belajar. Yaitu apa? Ekonomi makro dan ekonomi mikro. Untungnya alhamdulillah ditulis ekonomi makro Islam dan mikro Islam. Alhamdulillah saya. Ketika saya pelajari Pak, mohon maaf bodoh saya mungkin ya. Mikro makro konvensional adanya cuma demand dan supply, demand supply, hitungan matematika. Tapi di mana konsep kerja? Di mana konsep distribusi, di mana konsep sirkulasi, di mana konsep konsumsi, di mana membahagiakan rakyatnya. Kok nggak dapat saya? Tapi ketika dalam Islam, ya Allah, nggak habis-habisnya, indah banget. Satu konsep saja, ekonomi negara dipakai satu sisi saja, bahagia banget. Nih Bapak Ibu, coba saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu satu kebijakan Umar bin Khattab dalam masalah ekonomi. Satu aja. Apa kan? Beliau mengatakan berkaitan dengan hak
kepala negara atau hak pemerintah dalam mengelola keuangan publik. Beliau mengatakan gini, aku sebagai pengelola APBN itu menempatkan diriku terhadap harta publik seperti kedudukan pemelihara harta anak yatim. Jadi saya melihat rakyat saya seperti anak yatim. APBN itu seperti hartana anak yatim. Kalau saya kaya, nggak ngambil gaji sama sekali. Udah kaya, kenapa harus ngambil gaji? Dan kalau saya miskin, saya akan makan sesuai yang dimakan anak yatim. Dan kalau saya kaya, setelah pensiun, saya punya duit, saya kembalikan karena yang saya makan hutang. Mohon maaf, karena Allah mengatakan, "Faman kana min faman kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Siapa yang kaya, jaga kehormatan diri dong. Dan siapa yang miskin, silakan ambil secara wajar. Mohon maaf, nggak tahu itu kena saya nggak ya? Maka saya alhamdulillah mengelola pondok pesantren. Gaji pegawai saya alhamdulillah setiap bulan 500 juta. Duitnya melimpah. Walaupun SPP saya tekan-tekan. Dan kalau ada yang nggak punya, ya udahlah, kasih aja. Gratis nggak apa-apa. Tapi saya ngomong, saya ini penguasa juga ya. Saya sudah punya gaji dari UMS kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya bisnis kecil-kecilan aja. Maka saya haram dong ngambil duit dari pondok dong. Kecuali kalau dirangsung dikasih makan siang bareng-bareng dengan pegawai. Ternyata kalau kita kumpulin kalau harus ngambil gaji berapa? Maka saya hitung, coba kalau presiden ada yang gitu, maka saya bilang, orang kalau ingin nyalonkan jadi bupati atau nyalonkan jadi DPR, syarat utama Pak, dia harus kaya. Karena apa? Ketika masuk itu, maka dia tidak boleh berniat untuk mengambil tambahan gaji atau mencari penghasilan. Saya pikir kalau ada orang gini, dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab setelah meninggal dunia, sebelum meninggal dunia itu semua gaji yang telah diambil dikembalikan semuanya. Itu kira-kira Indonesia bahagia nggak? Kok Bapak Ibu kok kurang kok? Maka yang jadi penguasa itu bukan kenikmatan, penguasa itu khodim. Itulah yang menjadikan Umar bin Khattab mendapatkan rakyatnya begitu zuhudnya terhadap dunia. Kalau pas ada ghanimah dibagi, hilang semuanya. Kalau pas ada rampasan dibagi, hilang semuanya. Tapi kalau ada pas perjuangan, kumpul semuanya. Subhanallah, itu yang membahagiakan rakyat, Pak. Maka pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ini dia Umar bin Khattab. Dan saya bukan Umar, dan saya belum bisa mencontoh beliau. Suatu saat 4 komandan datang ke kota Madinah ingin memberitahu tentang kemenangan. Cuma mereka agak berubah pakai baju agak baru dikit karena ingin ketemu dengan khalifah. Khalifah tidak mau menemui mereka. Akhirnya mereka nangis. Datang ke Ummatul Mukminin, kami ingin ketemu khalifah. Lah kok nggak mau nemui kita gimana? Kata Ummatul Mukminin, lah ganti bajumu, pakai baju yang biasa kalian pakai. Setelah dipakai, datang umat nyambut mereka, meluk mereka, masya Allah. Kemudian mereka cerita, ini kemenangan dan ini apa semua, alhamdulillah. Kemudian dibagi semuanya oleh Umar bin Khattab, dibagi kepada seluruh kaum muslimin. Terakhir kali, Amirul Mukminin, bajumu compang camping itu tambalannya 16 itu kira-kira bisa nggak kita? Nggak usah dipikirkan, saya sudah bahagia. Pendahulu saya juga gini biasa.
Saya katakan, sopo sing kuat jati kuwi. Lah memang dalam Islam keinginannya surga kok. Bukan keinginan dunia. Umar bin Khattab radhiyallahu taala datang ke Masjidil Aqsa untuk menerima kunci Baitul Maqdis. Beliau berangkat dari Madinah pakai satu unta dengan membawa pembantu, gantian naiknya. Kalau pas yang nonton Umar ini naik gantian sampai pintu Baitul Maqdis, gilirannya Umar yang nuntun. Kemudian Abu Ubaidah mengatakan, ya Amirul Mukminin, gimana kalau bajuku baru? Beliau mengatakan, kalau engkau melihat baju itu tanda kemuliaan, enggak. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami itu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Famahma ibtaghaina izzan bi ghairihi Allah. Kapan kita mencari kemuliaan di luar Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Umar bin Khattab tidak mengharamkan baju baru, enggak, tapi beliau ingin memberitahu bagaimana seorang itu lebih memikirkan rakyatnya. Sebelum rakyatnya bahagia, dia tidak akan bahagia. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan pada Fatimah, Fatimah, aku kasihan pada engkau, tanganmu jadi ngapalem itu gara-gara apa? Ngadoni roti pakai tanganmu. Tolong, hari ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pas kedatangan rampasan perang dan di sana ada budak-budak, engkau minta aja. Beliau datang, tapi nggak berani ngomong, balik lagi. Dia ngomong dong, balik lagi. Ya Rasulullah, aku diutus oleh Ali untuk minta pembantu meringankan kami. Apa kata Rasul? Sayang, masyarakat masih miskin. Demi Allah budak ini aku akan jual dan aku berikan kepada ahli sufa. Balik. Sampai rumah, Rasul ingat, iya, didatangi malam-malam. Udah tidur toh? Ingat, aku tahu apa yang kalian minta. Maukah aku kutunjuki yang lebih baik? Sebelum tidur baca Subhanallah 3-3, Alhamdulillah 3-3, Allah Akbar 3-4. Itu lebih baik yang kau minta. Kata Ali bin Abi Thalib, doa itu tidak pernah kulupakan walaupun dalam perang Siffin pun. Artinya apa? Mohon maaf nyonya punten. Ini salah satu bagaimana memimpin umat. Saya ingin tanya Bapak Ibu, kira-kira Rasulullah itu miskin atau kaya sih? Kaya atau miskin? Rasulullah itu pernah itu 3 bulan nggak ada yang dimasak di rumahnya. Aisyah mengatakan, laqad marra alayya hilalun summa hilalun summa hilalun lam yuqad fi baiti Rasulullah. Nah, jadi hilal 3 bulan nggak ada yang dimasak. Mungkin Bapak, tapi kan ada RT rumah tangganya, rumah tanggaan. Enggak ada rumah tangganya. Cuma kadang-kadang tetangga ngasih susu, kadang-kadang. Lah makanannya apa? Ya cuma kurma sama air. Mohon maaf. Kira-kira kalau makan kurma sama air aja 3 bulan, kira-kira ibu-ibu itu betah nggak itu? Kira-kira ibu betah nggak itu? Protesnya? Bisa. Yang lucunya, dalam kondisi demikian pernah istri-istri Nabi kumpul. Ya Rasul, kira-kira kalau ada uang belanja gimana? Sederhana ya? Sederhana nggak? Minta uang belanja, wajar nggak? Tapi jawaban Allah apa? Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alai umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Nabi kata pada istrimu, istri-istriku, kalau engkau ingin dunia aku kasih, tapi hubungan kita cukup sekian aja ya. Tapi kalau engkau ingin akhirat lebih baik lagi. Pertama yang dipanggil siapa? Aisyah.
Aku ingin tanya kepada engkau. Dan tolong jangan engkau jawab kecuali engkau bertanya dulu kepada ibu bapakmu. Gini loh, kalian kan minta uang belanja padaku, tapi jawaban Allah, kalau kalian memang ingin uang belanja aku kasih, tapi hubungan kita sampai sekian aja. Tapi kalau engkau ingin Allah dan Rasulnya, Allah menyediakan buat kalian pahala yang besar. Kira-kira kalau kita ngomong dengan istri kita begitu, kira-kira jawab istri apa? Bapak, mulai sekarang aja deh ya. Ayo, tak pergi. Ternyata kata Aisyah, Rasulullah, aku bertanya untuk milih engkau atau tidak, harus tanya orang tua. Demi Allah, aku memilih engkau lebih daripada itu. Tapi jangan bilang sama istri lain ya jawabanku ya. Kata Rasul, ya aku tidak diutus oleh Allah untuk mempersulit. Siapa yang tanya aku kasih. Mohon maaf. Kira-kira Rasul bahagia enggak? Kira-kira Rasul bahagia enggak dalam kondisi itu? Kok ragu-ragu semuanya? Bahagia enggak? Saya ingin tanya, kira-kira istri Rasul bahagia enggak? Bu, istri Rasul kira-kira bahagia enggak? Ragu-ragu ya. Walaupun demikian mereka bahagianya luar biasa. Saya ingin tanya Pak, dalam Islam itu, kalau panjenengan ingin bahagia, jangan dengan sesuatu yang pernah berubah. Saya pernah bertanya kepada guru saya yang saya cintai. Ini terakhir kali ya, karena sudah lewat. Ustaz, antum ingin nikah lagi enggak? Kata guru saya jawabnya pakai diplomasi. La yabghuna anha hiwala. Oh, apa hubungannya? Mereka tidak ingin cari gantinya. Padahal itu surga. Oh, maksudnya, nak, kalau urusan akhirat itu nggak ingin cari ganti, tapi urusan dunia apapun ingin cari yang baru. Saya mengambil pelajaran Pak, nyunyapun dan hubungan kita suami istri. Kalau didasarkan atas duit-duit, bosan. Didasarkan kecantikan, bosan. Bagaimana hubungan kita suami istri dibangun di luar itu, yang selalu baru dan tidak ada sesuatu yang baru kecuali urusan iman dan akhirat. Karena akhirat dan iman tidak pernah lawas, semakin diulang semakin baik. Alangkah indahnya kita duduk bersama. Ayo kita mengulang Quran bersama-sama. Ayo kita anda bersama. Insya Allah kalau hubungan kita, ayo mana yang harus kita selamatkan dari saudara-saudara kita. Bicara dengan dakwah itu syukur yang luar biasa, mengekalkan hubungan suami istri. Mohon maaf ya, baru sekali misi sudah terlambat, ngomongnya marah-marah lagi deh. Tapi bukan. Mohon maaf, saya merasa bahagia luar biasa dengan Islam. Saya merasa nikmat luar biasa dengan Quran itu. Hanya dapat sanad aja dah kita merasa. Alhamdulillah, setua-tua saya ini, saya cari sana, saya cari sana. Alhamdulillah ada. Kemarin saya mendapatkan nikmat luar biasa. Ada nawari Syekh dari Mesir. Pokoknya kukurimi Syekh, manfaati sebaik-baiknya. Nanti duit dari kami, tiket dari kami. Syekhnya datang dari Saudi ke kami. Datang maunya 3 bulan. Ternyata apa? 1,5 bulan guru-guru yang kita siapkan selesai semuanya, dapat sanad semuanya. Tapi kena corona, hanya diundur sampai diizinkan balik. Ternyata alhamdulillah semua qiraatul asyr sudah dikuasai oleh guru-guru kami semuanya. Masya Allah, merasa bangga. Karena apa? Ketika nyebut sanadnya, kami dapatkan dari fulan, dari Zaid bin Thabit, dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita mendapatkan legitimasi bahwa yang kita baca ini sesuai yang disampaikan oleh Allah kepada Jibril? Itu dalam satu sisi kebahagiaan kita dengan Quran, apalagi mengamalkannya, apalagi mendakwahnya. Insya Allah ini bukan untuk siapa-siapa, untuk Bapak Ibu semuanya, terbuka untuk menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tanya tapi juga dengan judul hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya Pak Ibu bersyukur seperti apa yang Pak Dengan sampaikan. Apa yang saya tanyakan Ustaz?
ini kan baru viral ada di medsos bahwa ada ustaz yang mengatakan tidak benar Nabi Muhammad dijamin masuk surga dan tidak benar orang yang bermaksiat masuk neraka. Mulai siap dia mana? Itu bagaimana? Ya, kalau kita membaca hadis itu harus lengkap. Yang ada hadis mengatakan la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidaklah seseorang di antara kalian masuk surga dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Termasuk saya. Saya tidak masuk surga dengan amalanku. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin minhu. Kecuali karena rahmat Allah. Karena apa? Dalam hadis sahih ada orang meninggal usia 70 tahun nggak pernah maksiat sama sekali. Sama sekali. Kemudian dia bilang, masukkan aku ke surgaku karena amalanku. Enggak, masukkan dia surga dengan rahmatku. Enggak dengan amalanmu. Ini aja ditimbang nikmat mata dengan nikmat ibadah 70 tahun. Ternyata lebih berat nikmat mata. Masukkan ke neraka. Jangan dong pakai dengan rahmat Tuhan. Artinya apa? Hatta Rasulullah tidak masuk surga dengan amalan, tapi dengan rahmat Allah, dan beliau dijamin masuk surga. Karena apa? Dalam hadis jelas kok, hadis mutawatir kok, bahwa di sana ada maqamam mahmuda yang diberikan Rasulullah di antara penafsiran surga yang paling tinggi, dan surga nggak akan dibuka kecuali oleh Rasulullah. Bisa dipahami insyaallah. Yang ada Rasul tidak masuk surga dengan amalannya, memang dengan rahmat Allah. Karena memang surga itu tidak dihargai dengan amal. Amal itu adalah penyebab mendapatkan rahmat Allah kemudian dimasukkan ke dalam surga. Bisa dipahami? Cuman ini pemahaman diantara kita menafsirkan nanti tidak semuanya bisa seperti itu. Tadi gayanya disampaikan oleh Quraisy dia juga demikian. Kita masuk surga bukan amal daripada kita. Lain, kita masuk surga bukan dengan amal kita, dengan kita tidak dijamin. Sekarang sederhana aja. Di sana ada orang-orang yang dijamin masuk surga. Rasul nggak dijamin masuk surga? Hadis banyak, ayat banyak tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mayuti'illah war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Mereka di mana? Di neraka. Bisa dipahami? Ya Rasulullah, Rasul mengatakan kepada Rabi al-Aslami, aku kasih hadiah engkau, mintalah padaku. Pemuda miskin, nggak punya apa-apa ini, nggak punya apa-apa. Mintanya, aku minta supaya menemanimu di surga. Minta yang lainnya, enggak itu aja, cukup enggak? Menemani surga, menemani engkau di surga. Apa kata Rasulullah? Idzan a'inni ala nafsika bi qaflis. Tolong ya, bantu aku untuk merasakan cinta dengan banyak sujud. Artinya, hadisnya ribuan berkaitan Rasul itu sudah dijamin masuk surga. Yang dibawa Rasul aja jamin masuk surga, apalagi Rasul gimana? Secara logika nggak masuk akal sama sekali itu omongan itu. Ya, oke. Kemudian, apakah orang maksiat itu tidak akan masuk neraka? Orang Islam itu tidak masuk neraka? Yang jelas gini, saya ingin tanya. Orang beriman itu pasti dijamin surga nggak? Iya, maksudnya. Semua orang beriman dijamin masuk surga. Yang kedua, orang yang bermaksiat diancam neraka nggak? Nah kalau orang beriman kemudian dia maksiat, ke neraka dulu nggak? Kalau ngomong, aku kan beriman, maka nggak akan masuk neraka walaupun zina. Wah enak banget loh. Jawabannya apa? Walaupun Anda beriman, walaupun Anda asalkan nggak syirik, tapi kalau Anda zina masuk neraka dulu Anda. Bisa dipahami? Kalau orang kafir nggak akan masuk surga. Kalau orang beriman bisa masuk surga. Tapi ingat, kalau Anda maksiat neraka juga. Hadisnya mutawatir. Bisa dipahami? Hadisnya mutawatir. Maka kalau orang mengatakan apa? Pokoknya kalau orang beriman tidak akan masuk neraka. Sebab kalau masuk neraka tidak pernah masuk surga. Berarti apa?
Orang beriman walaupun melakukan apapun pasti apa? Nggak akan masuk neraka. Kan gawat. Bener kan? Karena apa? Kemaksiatan asalkan bukan kufur tidak menjadikan orang kafir, tidak menjadikan orang kekal di neraka. Dia bisa masuk surga tapi harus masuk neraka. Hadisnya mutawatir itu. Itu bukan karangan orang, itu hadis dari Rasulullah yang harus kita pahami. Bisa dipahami insyaallah. Monggo tadi. Ini terkait dengan ajaran Islam yang dianggap aneh oleh orang-orang Islam sendiri. Iya. Contohnya misalnya seperti kalimat tauhid la ilaha illallah yang mungkin dulu pernah dipakai bendera oleh salah satu ormas yang dibubarkan. Sekarang ini orang Islam kalau ada kalimat itu malah dianggapnya ekstrim. Jadinya sekarang ini kita ini kalau mau pasang-pasang kalimat itu di baju atau di topi itu ada satu ketakutan dengan orang-orang kita sendiri. Ya. Dan yang kedua ada hal-hal yang dianggap aneh seperti misalnya orang berjenggot, orang Islam sendiri menganggap aneh. Orang celananya cingkrang dianggap sendiri kok aneh. Kenapa aneh? Baju gamis aneh. Kenapa? Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang ajaran Islam yang didapat oleh seorang Islam yang bukan radikal. Islam kalau melakukan satu kewajiban itu kan harus benar-benar. Tapi malah dulu dikatakan radikal, ekstrim. Nah, ini malah mau ada wacana tentang undang-undang tentang radikalisme yang akan mengarah ke sana. Ada ini fenomena-fenomena apa kira-kira justru orang bukan Islam malah dia menyentuh tangan, kita orang Islam sendiri menganggap sesuatu yang aneh. Jangan heran karena Rasul mengatakan bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu aneh dan suatu saat akan dipandang aneh. Hatta aneh di kalangan orang yang ngaku sebagai pemeluknya. Contohnya ucapan itu, usir itu Lut dan keluarganya. Innahum unasun yatatahharun. Yatatahharun itu ada dua. Kalau arti letter-leknya usir itu dia orang suci, berarti suci jadi pidana. Jadi orang yang tidak mau homo, tidak mau LGBT itu suci dan melakukan tindakan pidana. Itu terjadi. Atau yang kedua, mereka orang yang sok suci. Jadi orang yang tidak mau berbuat LGBT dianggap sok suci. Itu sejak zaman dulu udah ada. Maka jangan heran kalau itu. Jangan heran kalau ada orang-orang Islam. Karena apa? Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi. Kebanyakan orang mendustakan sesuatu yang dia tidak paham. Jadi banyak saudara-saudara kita yang nggak paham terhadap itu semuanya. Perlu kita pahamkan kepada mereka. Maka saya senyum aja. Jadi ada seorang polisi yang ngomong dengan saya, Ustaz, ada utusan dari sana, dari atasan saya yang paling tinggi sana. Ngapa? Bilang sama Ustaz Muin itu, tolong agak jangan keras-keras. Loh, kerasnya apa? Pokoknya jangan keras-keras lah. Bantu aku. Loh, bantunya apa? Ya pokoknya jangan keras-keras. Jadi ada orang yang orangnya baik, sampai sekarang bingung juga nuduhnya, tapi dituduhkan macam-macam, tapi nggak bukti semuanya. Itu dikasih. Engkau kenal dengan orang ini? Ini orang yang paling bahaya di Indonesia. Saya. Cuma sampai detik ini saya tidak menemukan pasangan. Lucu nggak? Kalau saya yang paling bahagia, kalau saya paling bahaya, pasti ada pasalnya kan? Karena apa? Polda datang ke saya, Pak Kapolda datang ke saya. Dalam sebulan itu kadang-kadang 5 kali rombongan dari Mabes TNI maupun Mabes Polri datang ke saya. Tanya tentang keamanan, saya jelaskan semuanya. Dan saya kata pada mereka, yang saya ajarkan kepada murid saya, yang saya ajarkan di pengajian saya, itu sama, sehingga nggak perlu nginteli saya. Saya kasih semua pikiran saya semuanya. Kemudian ada yang bilang ini paling bahaya, cuma nggak ketahui pasalnya. Silakan aja. Dan saya tidak akan sembunyi-sembunyi. Aku belak-belakan. Pengajian saya begini aja. Saya cinta dengan Indonesia. Bagaimana saya cinta Indonesia? Nenek saya Nyai Sumirah itu panglima perangnya Pangeran Diponegoro. Yang ngajari perang, yang ngajari manah, yang ngajari itu Pangeran Diponegoro. Ya kalau babat orang kafir, ya
Raden Mas Said Sambernyowo itu ya kakek saya. Itu yang dibabat ya, nyawani orang Belanda gitu ya. Saya gini dituduh teroris. Maka kemudian apa? Dulu ada Kapolsek Solo semua bersih kecuali masjid satu, Masjid Daman. Karena saya ngajar di situ. Alhamdulillah ada Mayor Hamdi. Enak aja, itu pembimbing saya ketika umroh. Saya tahu kalau dia enggak, baru selesai. Terus minta maaf. Jadi kalau maju dituduh gitu enggak usah takut. Ya. Tapi saya khawatir panjenengan ngundang saya nanti masalah. Bilang aja, saya ngundang Ustaz pun kan nggak tahu gitu ya. Ya. Kalau dia ngomong keras nanti saya sampaikan aja. Ustaz pun menyampaikan gini-gini gitu. Saya katakan sekarang ujian TNI dan Polri untuk membuktikan kalau mereka cinta dengan negara Indonesia ini. Karena ada subversi dan kudeta besar-besaran. Kudeta yang paling berat adalah ketika merubah dasar negara. Saya waktu kecil dulu itu orang merubah dikit Pancasila habis. Kalau sekarang jelas-jelas komunis malah dilindungi. Kan gitu kan? Udahlah nggak usah tahu lama-lama ya. Nanti takut memberatkan panjenengan semuanya di omongan saya ya. Ya kalau panjenengan menyesal esok orang nggak usah diundang lagi gitu ya. Nggak usah takut-takut ya. Iya, nyawa sudah ditentukan ya, nggak akan mundur kan, dan nggak akan maju kan, iya, rezeki sudah nggak akan maju nggak mundur kan, itu bagian sendiri. Jadi jangan sampai salahku apa, cuma dengerin aja, yang ditanya adalah yang ngomong, gitu ya. Itu aja deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, saya kira jenengan cuma mau apa? Hanya